Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, saya doakan semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Saudara, di video berikut ini adalah di mana Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, beliau dalam ceramahnya mengatakan dengan sangat tegas bahwa tabiat orang-orang Habib-habib yang mengaku cucu Nabi itu tabiatnya kasar, arogan, tidak punya tata krama, dan juga tidak punya sopan santun. Pokoknya jauh sekali dengan tabiat dan adab serta budaya orang-orang pribumi Indonesia aslinya. Memang walaupun tidak dengar dari Kiai Haji Imaduddin juga, kita sudah tahu ya, masyarakat luas sudah tahu. Mereka itu para Habib-habib imigran Yaman itu orangnya kasar, ya, arogan, suka mencaci maki, suka menghina, suka menfitnah, juga suka mengadu domba, ya. Jadi tidak kaget sih. Nah, kebetulan dinyatakan oleh beberapa tokoh masyarakat dan juga kiai-kiai pribumi, mereka-mereka, beliau-beliau itu mengatakan hal yang sama dengan apa yang kita rasakan sebagai masyarakat luas, ya, masyarakat biasa. Memang sangat disayangkan ya, kita yang punya rumah malah dihina-hina, ya, oleh datang oleh tamu istilahnya. Banten, ahlak wong Jawa, ahlak wong Siliwangi, ahlak wong Sunda, sing tata krama, sing anda pasor jare wong Banten ning kene apa nyeluke. Pada bae, anda pasor, lamun dihormati wong dek nyingkin nunduk. Aja kumu dihormati nyingkin belagu. Emang gue cucu Nabi, cium ini kaki saya. Lah ari wong kene mah wong Indramayu dihormati atau nyikin menghormati, dihormati nyingkin menghormati lagi, menghormati makin menghormati lagi. Tapi ada kelompok orang yang dia bukan akhlak Nusantara, orang menghormati makin diperbudak oleh dia, orang menghargai makin direndahkan, orang mencintai makin dimanfaatkan. Tenang Rois, Nana ketua PCNU hadir. Ini yang harus kita jaga. Ini mimbar-mimbar Rasulullah ke arane ke Bapak. Ke acara-acara ngomong ajaran Rasulullah, arane mimbar Rasulullah. Kita sudah ukuran beberapa dekade ini diajari jelek oleh orang-orang yang berada di mimbar Rasulullah. Sehingga gampang caci maki pada yang lebih tua, gampang caci maki kepada ulama, gampang caci maki kepada pemerintah, gampang caci maki kepada pejabat, gampang caci maki kepada sesama, gampang caci maki kepada agama lain, Tuhan orang lain dihina-dina. Ini tidak boleh dalam ajaran-ajaran Islam Nusantara. Islam kita yang diajarkan oleh leluhur kita adalah Islam rahmatan lil alamin. Kita beberapa dekade ini diajari oleh Islam yang bukan Islam turunan Nusantara. Akhlak-akhlaknya beda. Akhirnya banyak yang mengikuti daripada anak-anak Nusantara, sehingga mudah mencaci maki ulama, mudah mencaci maki pemerintah. Presiden, wakil presiden adalah lambang kemuliaan kita sebagai bangsa, lambang kemuliaan kita sebagai negara. Ini dihina-dina setiap hari. Ini yang harus kita bereskan, ini yang harus kita rebut kembali. Mimbar-mimbar Rasulullah hanya boleh diisi oleh mereka yang punya akhlaknya Rasulullah. Mimbar-mimbar Nusantara
hanya boleh diisi oleh mereka yang berakhlak Nusantara. Kepemimpinan Nusantara dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai Pulau Rote hanya boleh diisi oleh anak-anak Nusantara. Insya Allah kita sebagai bangsa akan saling hormat menghormati, lebih damai, lebih tentram jika akhlak-akhlak Islam Nusantara yang diajarkan Wali Songo kita terapkan kembali. Kearifan-kearifan lokal budaya kita dari anak-anak Nusantara yang puluhan ribu tahun yang silam telah ada di tanah Nusantara ini. Ketika belum datang Islam, kita sudah punya akhlak yang seperti ini. Ketika Hindu datang, kita berakhlak seperti ini. Ketika Buddha datang, kita sudah berakhlak seperti ini. Islam datang, disempurnakan oleh Islam akhlak kita bangsa Nusantara yang luhur. Kata Rasulullah, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa lafadznya Rasulullah menyempurnakan akhlak? Karena setiap bangsa sudah punya akhlak masing-masing yang luhur. Dan yang paling serupa dan mirip dengan akhlak-akhlak yang ada di hadis-hadis Rasulullah adalah akhlaknya orang Jawa. Nabi Muhammad memang lahirnya di Arab, diutusnya di Mekah, hijrahnya ke Madinah. Pertama kali Islam berkembang di Jazirah Arabia, betul. Tetapi kalau lihat hadis-hadis tentang akhlak, itu miripnya yang diberitakan Rasulullah tentang makarimul akhlak itu adalah akhlak wong Indramayu, akhlak wong Cirebon, akhlak wong Kresek, wong Banten, wong Bali, wong Batak keras-keras makonan kuga. Ya uangnya mah baik. Kenapa? Karena saudara kita mereka bangsa Nusantara. Wong Madura kedelengnya galak ya baik, akhlaknya tetap dijaga. Wong Banten jere Jawara tetap baik, uangnya manis kayak kian. Bu, pengen dua mantu manis? Pengen. Akhlaknya bagus pengen. Kiai pengen. Sing model makanan pengen. Bu, premen meneng iku. Ora gelem ya ku mau dirabi. Lah dirabi gak mbek roro, masih ana roro maning. Lah akhlak-akhlak Nusantara ini luhur, Saudara. Coba kita dari Aceh, di Aceh aja itu bangsa Aceh itu sukunya macam-macam. Di Sumatera Utara ada Mandailing, ada Batak, sebagainya banyak. Sepulau Sumatera mungkin ratusan suku bangsa, bahasa. Sepulau Jawa banyak suku bangsa. Wong Sunda bae anak Sunda nih, Sunda Parahyangan, Anda Sunda Bogor, Anda Sunda Galuh. Anak kayak Indramayu, Jawa, Sunda oke. Digawa ning Jawa Tengah, kadang-kadang wong Jawa Tengah orang ngerti wong Indramayu ngomong. Beli-beli apa beli-beli. Darani tuku. Keragaman bangsa Indonesia yang luar biasa ini jarang perang. Bu, wong Indramayu, wong Jawa, selama Indonesia anak iki durung pernah perang antar suku. Paling perangnya karena politik bengen DITII, itu bukan karena suku. Tapi di negara lain sukunya hanya dua, pandangan keagamaannya hanya dua, Sunni Syiah, perang sampai sekarang. Tapi Indonesia 700 suku, 1400 bahasa, 17.000 pulau, tapi kita hidup aman, damai, tentram. Mbeke pirang-pirang tahun niki rada ribut-ributan. Kenapa? Ada akhlak-akhlak bukan akhlak Nusantara mempengaruhi anak-anak Nusantara. Berani mencaci maki yang lebih tua, berani mencaci maki yang lebih mulia. DKRT gadudu wani nyaci maki presiden. Iki dudu akhlak iki. Ini kan demokrasi. Kita harus mengkritik. Demokrasi itu harus ada kritik, betul. Tapi demokrasi kita demokrasi Indonesia yang tetap berdasarkan kesantunan, yang tetap berdasarkan akhlak luhur bangsa Indonesia, putra-putri Nusantara. Coba nih DPR. Di DPR saya sering lihat cara anggota DPR berdebat.
walaupun mengkritik berbeda 180 derajat, tapi dengan sopan, santun, dan luwes. Ini akhlak Nusantara. Tetapi ketika yang mengkritik tukang obat, turunan tukang obat, sikini ceramah. Ya biasanya tukang obat kan teriak-teriak di jalan supaya kedengaran orang yang lewat. Ini obat kurap, ini bagus sekali, segala macam. Sikini ngenggos jubah, ngenggos sorban, jadi penceramah. Bengene deket tekaning Indonesia sebagai imigran, tukang obat, karo dagang minyak wangi, dagang buhur. Sikini nyekelin mik ceramah. Akhirnya ceramahnya kayak dagang obat. Babi, monyet, kamu, wah luar biasa. Presiden DKR tega dudu wani ngehina presiden. Kiai ulama besar di NU deke ngaji kitab gak dudu sing tengen ngiri deke masih ngiri nganan. Lah iki wani ngehina. Kiai NU Kawang Alpiyah baca kitab Jamul Jawami, syarah makna kelawan lafadze paham. Iku wani dihina-dina nang bocah sing maca kitab sing kiri nganan. Iki akhlak bukan akhlak Nusantara. Dan perlu diketahui, tanah Nusantara kita ini tanah yang sakti. Tanah Nusantara adalah tanah yang sakti. Kalau orang itu sudah kelewat batas, tidak berakhlak di tanah Nusantara, iki keruhun-keruhunnya metu, wali-waline metu, macan-macane nongol, ulah lemai pada ngegubet. Apabila ada tamu orang-orang yang bukan putra-putri Nusantara udah semakin sombong di atas tanah Nusantara, kewalat, hancur. Apabila dia tidak bertobat kepada Allah dan kepada anak-anak Nusantara. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah iki haul ki akhlak Nusantara. Kita Islam lakaning Al-Qur'an hawilu misalnya ngahola sila kabeh. Tidak ada itu. Atau di hadis man hawala abahu au syekhahu faqad bari aminan nar. Enggak ada. Tapi kenapa kemudian ada acara haul? Ini salah satu akhlak Nusantara. Cuma sedikit rebut ngaku nih haul itu dari Yaman, tahlil itu dari Yaman, pahlawan itu dari Yaman. Lah kita kebagiannya apa? Sunan Gunung Jati dari Yaman. Weh, Sunan Gunung Jati ku ibune ku ningono ku Nyai Rara Santang ku. Ngita beton. Lah ini nyaman bremen abai sing Mekah ka. Abai sing Mekah Syarif Abdullah, ana ning bukune ga dudu sing Yaman. Napa dia ngomong aku nih Syarif Hidayatullah nyaman? Apa maksudnya? Maksudnya mah supaya hebat tuh negara kita. Lari hebat merana besi balik merana. Kita mah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur baldati Indonesia biladi anta unwanul fakhama kullu mayyatika yauman tamikhan yalqahi mama. Siapa saja di negeriku ini yang dia datang mau sombong-sombongan, dia datang mau merendahkan anak-anak bangsa Indonesia, yalqa himama, dia akan hancur. Mayyatika yauman yalqa himama. Siapa orang yang berani datang kemari dengan penuh kesombongan, merendahkan anak-anak negeri Indonesia, putra-putri Nusantara, yalqa himama, dia akan mendapatkan kerendahan, kehinaan, dan kehancuran. Ya Rabbal, gak percaya saya Indonesia barokah, orang yang menghancurkannya akan Nusantara. Negeri ini kita rawat dari dulu. Jangan sampai ini negara yang paling indah sedunia ini. Orang-orang Arab mengatakannya ini jannatun fil ard, surga yang ada di bumi. Huwa Indonesia. Jannatun fil ard hiya Indonesia.
Surga pun tidak boleh menghinanya, siapapun tidak boleh merebutnya dari putra-putri Indonesia. Gunung Jati, ya wong kene, ibunya arane Nyai Rara Santang. Abatuane arane Prabu Siliwangi. Masa Prabu Siliwangi wong Yaman?